Selamat datang di YouTube channel Ariandi Sik 89. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa di share, biar video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Lanjut, pada video saya kali ini, saya ingin berbagi, saya ingin bercerita, saya ingin membahas tentang pengalaman saya selama menghadapi ujian skripsi strata 1 di jurusan ekonomi. Pertanyaan di dalam ujian ini mempunyai dua kategori, yaitu kategori pertama, pertanyaan seputar hasil penelitian skripsi saya. Kategori kedua, pertanyaan seputar ujian komprehensif. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif adalah pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah ekonomi makro, ekonomi mikro, dan ekonomi pembangunan dari semester 1 sampai semester akhir di universitas yang saya tempuh. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen penguji saya dari hasil penelitian skripsi saya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen saya di ujian komprehensif saya, anggap saja yang bertindak sebagai ketua penguji adalah dosen si I, dan dosen penguji yang kedua adalah si A, dan dosen pembimbing saya adalah si D. Baik, sebelum melanjut ke pertanyaan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bagaimana perjalanan ketika saya memasuki ruang ujian. The first, asik. Pertama, saya disambut oleh ketua penguji saya, yaitu si I. Si I mengucapkan selamat datang dan selamat atas capaian saya. Saya pun menjawab, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Lanjut. Kita lanjut ke kategori pertama, yaitu pertanyaan seputar penelitian hasil skripsi saya. Yang menanyakan ini adalah dua dosen saja, yaitu si A dan si B. Jangan lupa ya, dosen I itu siapa dan dosen A itu siapa. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen si A adalah pertama, judul apa yang dibahas? Di sini teman-teman harus paham betul tentang apa yang Anda teliti dan judul apa yang Anda bahas di penelitian ini, sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini. Pertanyaan kedua, alasan memilih judul tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini adalah Anda harus paham apa latar belakang dari penelitian Anda, sehingga Anda bisa menjawab alasan kenapa Anda memilih judul tersebut. Pertanyaan yang ketiga, berapa variabel atau berapa faktor dalam penelitian ini? Sebutkan. Anda harus tahu dan menyebutkan variabel faktor yang Anda gunakan di penelitian Anda ini. Yang keempat, bagaimana hasil semua faktor? Apakah positif, signifikan, atau tidak? Dan bagaimana alasannya? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah Anda harus tahu apakah variabel yang Anda gunakan signifikan atau tidak. Saran saya, ketika menjawab ini sertakan alasannya. Ketika dia signifikan, itu kenapa, dan ketika dia tidak signifikan, itu kenapa. Pertanyaan nomor 5, teori apa yang kamu gunakan dalam penelitian ini? Karena saya belajar ekonomi, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kamu harus mengetahui teori apa yang kamu gunakan di penelitian kamu ini. Pertanyaan yang keenam, apa yang bisa diterapkan di penelitian kamu ini dalam ilmu ekonomi? Jawaban ini adalah Anda harus tahu penelitian Anda bisa diterapkan demikian mana dalam kehidupan. Hanya ini pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen si A tentang skripsi saya. Kita lanjut ke dosen si I. Dosen I ini menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Seperti yang pertama, kapan penelitian ini dilaksanakan? Ya, Anda harus tahu kapan Anda mulai meneliti tentang skripsi Anda. Nah, yang kedua, siapa respondennya? Atau respondennya siapa? Sama aja sih. Anda juga harus paham siapa responden yang Anda gunakan untuk mengisi kuesioner. Itu kalau Anda menggunakan angket kuesioner. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah respondennya? Ya, Anda harus paham dong berapa jumlah responden yang Anda gunakan. Yang keempat, definisi pengguna. Dosen si menanyakan apa definisi pengguna menurut saya kemarin. Ya, saya jawab bla 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 bla, seperti itu. Pertanyaan 5. Dari 5 variabel independen, yang paling besar pengaruhnya variabel apa? Jawaban ini Anda harus paham variabel independen apa yang sangat berpengaruh di penelitian Anda dan berapa nilainya mungkin ya, seperti itu. Pertanyaan kategori pertama, yaitu tata skripsi, hanya sampai di sini saja karena yang menanyakan hanya 2 dosen. Semoga saja pertanyaan tentang skripsi ini bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya,
kita memasuki pertanyaan kategori kedua, yaitu tentang ujian komprehensif. Perlu teman-teman ketahui, pertanyaan di sini sangat luar biasa karena belajarnya pun sangat ekstra. Gak pakai lama, langsung saja kita gas. Yang pertama kali menanyakan tentang ujian komprehensif adalah dosen D, yang mana dosen D ini menanyakan tentang ekonomi makro. Nah, di ekonomi makro yang ditanyakan oleh dosen si D itu yang pertama adalah apa yang kamu pelajari tentang ekonomi makro. Yang kedua, coba jelaskan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Yang ketiga, inflasi ini masuk dalam inflasi apa? Tarikan permintaan atau dorongan penawaran. Yang keempat, siapa mencetuskan teori inflasi dan berdasarkan kurva apa? Yang kelima, apa pengertian ISLM? Yang keenam, seperti apa uang dalam perspektif Islam dan apa dalilnya? Ya silahkan Anda pelajari ekonomi makro tentang, ya bisa merujuk dari referensi pertanyaan-pertanyaan saya sebutkan tadi. Silahkan dipelajari dari 6 pertanyaan tadi. Nah selanjutnya pertanyaan dosen I. Dosen I ini menanyakan tentang ekonomi pembangunan. Nah pertanyaan-pertanyaannya itu seperti ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang ekonomi pembangunan? Jelaskan tentang pengangguran. Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya pengangguran? Jelaskan. Yang keempat, jelaskan dampak COVID-19 terhadap pembangunan ekonomi. Yang kelima, jelaskan bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman resesi karena COVID-19. Yang keenam, jelaskan fungsi uang dalam ekonomi Islam. Yang ketujuh, jelaskan konsep pembangunan dalam ekonomi Islam. Nah, teman-teman pun sama, harus belajar tentang ekonomi pembangunan. Ya mungkin belajarnya bisa mereferensi dari pertanyaan-pertanyaan jurusan. Silahkan dipelajari. Nah selanjutnya pertanyaan dosen A. Nah dosen A ini menanyakan tentang ekonomi mikro, dan pertanyaannya itu adalah yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang ekonomi mikro secara umum? Yang kedua, apa pengertian hukum law of diminishing marginal utility? Coba Anda jelaskan. Yang ketiga, bagaimana kalau dihubungkan dengan ekonomi Islam, law of diminishing marginal utility? Yang keempat, apa itu teori keseimbangan? Siapa perumus teori tersebut? Coba Anda jelaskan. Yang kelima, dalil tentang teori keseimbangan. Yang keenam, bagaimana teori perilaku produsen dalam pandangan Islam? Yang ketujuh, apa perbedaan antara perilaku produsen dalam pandangan Islam dan teori perilaku produsen secara konvensional? Nah, silakan teman-teman pelajari tentang ekonomi mikro. Bisa teman-teman referensi dari pertanyaan-pertanyaan jurusan. Nah, mungkin itu saja pengalaman tentang ujian saya. Terima kasih buat teman-teman yang saya menonton sampai sini. Semoga saja ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Semangat, apapun itu pasti kita bisa melewatinya. Terima kasih. Dadah.